اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada tema kali ini kita bersambung dengan melanjutkan tema yang sebelumnya kita bicarakan. Nah, di dalam tema ini satu yang ingin saya sampaikan, pertama bahwa Allah itu maha mengetahui, maha mengetahui. Ya, Allah bersifat maha lah. Allah bersifat maha, sehingga pertama harus kita pahami, kita pastikan bahwa Allah mustahil menggunakan dua kata yang berbeda. Tidak mungkin Allah menggunakan kata yang berbeda dengan arti dan makna yang sama. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita pengen melihat makna daripada perpindahan sesuatu, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Artinya perpindahan sesuatu dari satu tempat kepada tempat lain. Nah, di dalam Al-Quran, untuk perpindahan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain ini, kita mengenal dua kata yang berbeda sama sekali. Yang pertama, Allah menggunakan kata anzala. Yang kedua, Allah menggunakan kata habata. Nah, apa bedanya? Kata anzala, Allah menggambarkan bahwa sesuatu yang pindah itu berasal dari luar bumi, bisa dari langit, bisa dari awan, bisa dari segala tempat, tapi dia berasal dari luar bumi. Ketika benda itu secara kuantitas atau kualitas atau keduanya itu masuk ke bumi atau datang ke bumi, Allah menggunakan kata anzala. Yang kedua, perpindahan dari satu tempat ke lain tempat, tapi letaknya di bumi ini. Yang di bumi, yang tempat kita tinggali, kita tinggali ini. Nah, di sini Allah menggunakan kata habata. Nah, jadi ada dua kata yang berbeda sama sekali, anzala dan habata. Di dalam bahasa Indonesia, kalau kita baca terjemahannya, dua kata ini diterjemahkanlah dengan makna diturunkan. Nah, sekarang kita lihat makna daripada penggunaan kata anzala. Misalnya di surah Ali Imran ayat 7, Allah berfirman, "Wallazi anzala 'alaikal kitab." Berarti Allah menurunkan anzala, Allah menurunkan kitab. Artinya informasi itu bukan dari bumi, ini dari luar bumi, dari hadirat Allah diturunkan ke bumi. Nah, kita lihat lagi misalnya surah An-Nahl ayat 10. Wallazi anzala minas sama ma'an. Allah menurunkan air dari langit. Artinya air turun dari langit. Nah, yang paling populer, yang sering kita kenal sudah surah Al-Qadar ayat 4. Tanazzalul malaikati warruh. Allah menurunkan malaikat dan ruh. Di sini digunakan kata juga tanazzalul. Yang lain misalnya kita lihat juga surah Al-Hadid ayat 25. Ilmu pengetahuan sampai hari ini sudah membuktikan bahwa zat besi yang ada di bumi ini bukan bersumber dari bumi. Dia adalah bersumber dari ruang angkasa yang materi besi itu menabrak bumi sehingga bumi ini mengandung besi. Artinya menurut sains dan teknologi bahwa besi itu sebenarnya bukan berasal dari bumi, tapi dia datang dari luar angkasa dan yang diturunkan ke bumi. Nah, kita lihat apa yang dikatakan Allah
terhadap besi ini. Allah mengatakan wa anzalna al-hadid. Jadi Allah menurunkan besi. Allah juga menggunakan kata anzala, kami turunkan. Wa anzalna al-hadid, kami turunkan besi. Besi fihi ba'san syadidan. Yang mana besi itu kuat dan sangat tahan, sehingga besi itu wa manafi', sehingga besi itu bermanfaat linnas, bermanfaat bagi manusia. Nah, Allah mengatakan juga anzala, artinya kesimpulannya segala sesuatu yang datang dari langit itu Allah menurunkan dengan kata anzala. Jamaah boleh cek seluruh ayat Al-Quran, semua kata anzala pasti maknanya barang yang turun dari langit atau dari ruang angkasa. Nah, sekarang kita lihat penggunaan kata ahbata. Kalau kita lihat penggunaan kata ahbata, ini misalnya kita lihat di surah Hud ayat 48. Ayat 48. Kita tahu bahwa Nuh setelah dia berada di Bahtera, setelah banjir reda, Bahterahnya datang ke daratan. Di situ Allah memerintahkan kepada Nuh, qila, Allah berkata, ya Nuh, hai Nuh, ihbit bisalamin minna. Turunlah kamu dari kapal. Di sini dikatakan, di sini Allah menggunakan kata ihbit dari kata habafa. Ihbit, turunlah kamu bisalamin, dengan keadaan selamat. Nah, di sini Allah menggambarkan Nuh turun dari kapal ke daratan. Nah, kita lihat lagi misalnya di Al-Baqarah surah 61, kita tahu bahwa Nabi Musa itu dirongrong oleh kaumnya. Mereka hanya makan buah manna wassalwa. Mereka mengatakan, Musa, tolong kasih tahu Tuhan kamu, berilah kami sayur-sayuran yang lain, jangan makan buah ini saja, buah ini kami ingin makan enak. Itu apa jawaban Musa? Kalau kau mau makan enak, coba pergilah kau ke Mesir. Nah, pada waktu itu Musa dan kaumnya ada di Gurun Sinai. Nah, di Gurun Sinai, terus Musa katakan kepada Musa alaihissalam, mengatakan kepada kaumnya, pergilah kau ke Mesir, turunlah kau ke Mesir, karena dia ada di gunung. Di situ Musa, Allah menggunakan kata apa? Ihbitu misran, ihbit habata, pergi kamu ke Mesir. Fa inna lakum ma sa'altum. Nanti di sana kau akan dapat apa yang kau mau, karena di kota Misran itu kota, dia namanya Mesir. Kita sekarang menjadi Mesir, itu pergi kau ke kota, di sana kau pasti akan dapat. Nah, artinya ada perpindahan baik Nabi Nuh maupun kaumnya Nabi Musa, dia pergi berjalan dengan menggunakan kata habata. Nah, sekarang kita lihat ketika Allah mengatakan, Adam, turunlah kamu, turunlah kamu. Di sana Allah mengatakan di surah Al-Baqarah itu, kalau kita lihat di surah 36 dan 38, udah kita bahas di surah 36, 38 itu, apa yang Allah katakan? Ihbitu minha, ihbitlah kamu dari sana, dari jannah. Jannah yang kita katakan tadi, dari hutan tadi, yang tinggal dari hutan tadi gitu. Nah, Allah tidak mengatakan anzala. Nah, oleh sebab itu ayat-ayat ini mengindikasikan, membuktikan, memberikan informasi kepada kita bahwa Adam bukan diturunkan dari langit, bukan dilempar dari langit ke bumi, tapi dia dari jannah di hutan tropis disuruh keluar. Oleh sebab itu Allah menggunakan kata yang pada tema yang lalu kita sebut wala ta'ra. Di sana kamu tidak akan telanjang, terjemahannya. Nah, kata ta'ra ini kalau kita lihat, ini berasal dari kata ara. Ara ini artinya satu tempat di luar daripada hutan yang sangat teduh, yang tertutup itu, di daerah yang tandus,
artinya yang dipenuhi oleh pasir, oleh Sahara, oleh sinar matahari tanpa ada pohon-pohonan yang menutup. Itu arti daripada kata a'ra. Jadi wala ta'ra itu kamu tidak akan telanjang bukan artinya Adam diberi baju. Kita tidak bisa membayangkan Adam pada waktu itu baru manusia bashar, dia bisa baju, artinya dia tidak akan telanjang. Itu dia tertutup oleh daun-daun pohon-pohon jannah tadi. Oleh sebab itu ketika Adam yang sudah kita bahas, dia mempunyai kesadaran moral, dia menutupi dirinya dengan daun surga. Nah, itu kan dikatakan warakatin jannah, dia menutup dengan daun surga. Nah, makna ara daripada tempat yang panas ini juga dapat kita lihat di surah As-Saffat 145. Kita tahu bahwa Nabi yang masuk dalam perut ini Nabi Yunus yang masuk ke dalam perut ikan ini, dia tertutup oleh lingkungan di dalam perut ikan itu. Nah, di situ Allah mengatakan pada masnahu, kami keluarkan, kami lemparkan Nabi Yunus ini bil ara ke tempat yang tandus. Di situ digunakan kata ara. Artinya di situ karena ikan itu ada di laut, dia dilemparkan ke pantai yang pasirnya yang tidak ada pepohonan. Allah menggunakan kata ara sebagaimana digunakan pada kata ara di jannah itu. Nah, ini yang dapat kita simpulkan, berarti Adam bukan berasal dari surga yang ada di luar bumi ini. Adam bukan berasal dari jannah yang berada di luar angkasa atau di langit atau di manalah, tapi proses Adam dari bashar sampai Adam insan yang berkembang itu semuanya ada di bumi. Nah, kalau kita lihat bagaimana dengan jannah yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang beriman, ini kita udah tahu sifat-sifat karakteristik daripada jannah itu. Di sana tidak ada kematian, di sana ada bidadari, dia merupakan gabungan luas daripada langit dan bumi. Itu terus di sana tidak ada kejahatan. Nah, ini gambaran-gambaran yang sangat berbeda. Jannah yang ada di bumi, bisa kebun, bisa taman, bisa hutan. Jannah yang digambarkan Allah yang ada di langit untuk orang-orang beriman. Jadi tanpa kita ragukan lagi, dapat dipastikan berdasarkan informasi yang diberikan Allah bahwa Adam bukan berasal dari luar bumi. Mungkin hal ini agak kontroversi, tapi perlu saya katakan bahwa sebagaimana yang kita katakan pada gagasan-gagasan saya, semua pemikiran ini kita berangkat dari makna-makna yang ada di dalam Al-Qur'an. Kalau seandainya saja dapat dibantah, diinterupsi, ini bisa kita komunikasikan di dalam kolom komentar, bisa dengan berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan dalil-dalil sebagaimana yang disampaikan di dalam Al-Qur'an. Jadi sampai hal yang penting dalam tema ini, kesimpulannya bahwa kita tidak dapat membuktikan bahwa Adam itu, walaupun kita yakin sampai hari ini kita mendengar cerita bahwa Adam dari luar bumi, tapi informasi Allah di dalam Al-Qur'an bahwa Adam bukan dari luar bumi, tapi Adam tumbuh mulai dari bashar, berkembang dan menyebar, berasal dari bumi ini. Di bumi inilah semua makhluk tumbuh, berkembang dan menyebar. Saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dalam melakukan reinterpretasi ulang beberapa hal yang menyangkut masalah-masalah yang mungkin dapat kita pikirkan kembali. Saya kira hanya itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.